mewanti-wanti anaknya untuk lebih kondusif agar kita sama-sama beribadah lebih khusyuk. Kemudian yang kedua, kami informasikan bahwasannya insya Allah hari Ahad kita ada workshop atau ikhtiar sehat bersama dokter. Insya Allah pada Ahad ini kita laksanakan ba'da asar atau pada pukul 5 sore. Berkenaan nanti kita akan iftar bersama. Pada kesempatan ini kita nanti bersama dengan Dr. Arifin Kurniawan, spesialis anak. Jadi pada kesempatan ini untuk ikhtiar sehat bersama dokter kita laksanakan di sore hari. Yang biasa kita laksanakan pada tarawih, kali ini kita laksanakan pada sore hari jam 5 sore. Dilanjutkan nanti iftar bersama. Kemudian yang ketiga, bagi jamaah sekalian yang nanti ingin bertanya, kita buka sesi tanya jawab. Untuk itu boleh bertanya secara langsung atau juga bisa mengirimkan WhatsApp ke nomor lembaga. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya mari sama-sama kita simak kajian ilmiah kita pada malam hari ini. Untuk mempersingkat waktu, mari sama-sama kita dengarkan tausiah dari Ustaz Abu Zaid Hafizullah Ta'ala. Waktu dan tempat kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan la ma'budu bihaqqin illallah azza wa jalla wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh khatamal anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah Jalla Jalaluhu dari segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, dari nikmat Islam, nikmat iman, dan juga nikmat sehat wal afiat, sehingga pada malam yang mulia ini di akhir-akhir bulan suci Ramadan kita bersungguh-sungguh dalam beribadah ingin meraih malam kemuliaan. Maka pada kesempatan ini di setiap malamnya kita mengisi menimba ilmu syar'i, mempelajari 10 kaidah dalam meraih istiqamah, yang mana kita mengambil kitabnya yang disusun oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah ta'ala. Dan kita masuk kepada kaidah yang keempat, al-qaidah ar-rabi'ah. Kaidah yang keempat yang beliau jelaskan adalah al-istiqamatu matlubah min al-'abdi hiya as-sadad fa in lam yaqdir fal muqarabah. Kaidah yang keempat bahwa istiqamah yang dituntut bagi hamba Allah, bagi seorang hamba adalah as-sadad. As-sadad maknanya ini adalah bersikap lurus. Dan kalau dia tidak sanggup, fa in lam yaqdir fal muqarabah. Kalau dia tidak sanggup bersikap lurus, maka paling tidak dia mendekati daripada as-sadad, bersikap lurus tersebut. Maka beliau menjelaskan
Hal ini semakna sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam qad jama'a Nabi sallallahu alaihi wasallam hadaini al-amrayn fi qawlihi inna ad-din yusr wa lam yashadda ad-din ahadun ila ghalaba wasaddidu wa qaribu wa abshiru. Maka kaidah ini yang dibuat oleh Syekh semakna dengan dua kata yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ad-din yusr, sesungguhnya agama Islam itu adalah agama yang mudah. Lalu kemudian kata Nabi, walan yushadda din ahadun illa ghalabah, dan tidak ada seorang pun yang bersikap keras di dalam agama ini melainkan dia akan terkalahkan. Wasaddidu wa qaribu wa abshir, karena itu bersikap luruslah, dekatilah, dan berikan kabar gembira. Fatlu fi babil istiqamah as-saddad, bahwa kata beliau yang dituntut dari istiqamah ini, was-saddad an tasibas sunnah, maka dipahami di sini yang dituntut bagi seorang muslim agar dia istiqamah adalah dia menempati posisi dirinya sebagai muslim harus di atas sunnah. Ini yang dituntut bagi seorang muslim. Karena makna daripada as-saddad yang dia bersikap lurus, sebagaimana kaidah-kaidah yang sudah kita jelaskan dari awal sampai kaidah yang ketiga. Di sana dijelaskan bahwa istiqamah adalah meniti di jalannya Rasulullah dan para sahabat. Maka yang dituntut bagi seorang muslim di sini adalah dia menepati sesuai dengan sunnah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ali radhiyallahu anhu, lamma talaba minhu an yu'allimahu du'aan bi du'a Allah azza wa jalla bihi. Sebagaimana Nabi SAW pernah berkata kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang mana ketika itu sahabat Ali ini meminta kepada Nabi untuk diajarkan sebuah doa. Lalu Rasul SAW mengajarkan doa, qala qul, katakanlah olehmu. Apa yang diajarkan Nabi? Allahumma hdini wa saddidni, yang artinya adalah katakanlah wahai Ali, ya Allah berikanlah petunjuk kepadaku dan luruskanlah diriku. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, waqur bil huda hidayataka at-tariqa was-sadad sadad as-sahr, jadikanlah petunjukmu sebagai petunjuk jalan bagiku dan kelurusan bagiku sebagaimana lurusnya anak panah. Maka kata Syekh Abdul Razak, fal 'abdu matlubun minhu an yujahida nafsah ala an yusiba saddad. Maka dari itu seorang muslim dituntut dirinya agar dia bersungguh-sungguh di dalam menepati, mencocoki as-saddad, wa an yusiba hadiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahjahu wa sulukah wa yujahida nafsahu ala dhalik, fa in lam yatamakkan fa 'alaiha bil muqarabah. Apa kata beliau? Ini sebuah pelajaran yang cukup bagus bagi kita. Seorang muslim ketika dituntut untuk dia berada bersungguh-sungguh di atas as-saddad, petunjuk yang dimaksudkan petunjuknya adalah dari petunjuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kenapa mesti kita harus di atas petunjuk Nabi? Tidak mengambil petunjuk-petunjuk yang lain. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal khairal huda huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baiknya petunjuk itu adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lebih baik petunjuknya manusia di saat ini sampai akhir zaman kecuali petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya kita mencocoki dari petunjuknya Nabi. Apa yang harus dicocoki di atasnya? Yang pertama adalah manhaj.
Kita harus mencocoki manhaj kita dengan manhajnya Rasulullah dan para sahabat. Yang kemudian kita cocoki bagaimana sirah dari perjalanan Nabi SAW. Setiap sunnah-sunnah yang diajarkan dan diperintahkan kepada para sahabat, ini yang kita harus berada di atas jalannya Rasulullah dan para sahabat. Manhajus salaf, manhaj yang mana dia berdiri di atas, yakni perjalanan Rasul SAW dan juga di atas perjalanan para sahabat radhiyallahu anhu. Maka kata beliau, jika dia seorang muslim hendak berusaha bersungguh-sungguh untuk mencocoki itu semua, dia berusaha untuk di atas sunnah. Karena kaum muslimin antara satu dengan yang lain itu tidak sama keimanannya. Terkadang memang seorang muslim ketika iman itu dia sedang naik tinggi dan dia mudah untuk mengamalkan sunnah, maka dia akan gigih dan dia kuat di atas sunnah. Namun ada seorang muslim yang memang imannya ya tidak sebagaimana sahabatnya, tidak sebagaimana saudaranya, dia tidak sanggup untuk melaksanakan sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Maka kata Syekh Abdul Razak, kalau dia tidak sanggup, paling tidak apa? Dia mendekati sunnah. Kalau sudah mendekati sunnah, berada di lingkungan sunnah, maka dia akan selamat tentunya jemaah. Dia akan selamat. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, yakni di dalam surat Fussilat, fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Yang artinya, maka tetaplah kalian istiqamah di jalannya dan mohonlah ampun kepadanya. Kata Syekh, penyebutan di sini wa dzikrul istighfari ba'da al-'amal bil istiqamah. Penyebutan istighfar setelah penyebutan daripada istiqamah. Orang yang senantiasa istiqamah di atas jalan ya Rasulullah dan para sahabat, maka minta ampunlah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fihi isyaratun ila anna al-'abda la budda lahu min taqsirin mahman jahidan nafsahu ala istiqamah. Maka ini yang disebutkan setelah perintah istiqamah menunjukkan untuk meminta ampun kepada Allah agar hamba tersebut apabila memiliki kekurangan, mesti dia sudah berusaha bersungguh-sungguh untuk di atas sunnah, bersungguh-sungguh istiqamah, namun dia tidak sanggup untuk melaksanakan sunnah tersebut. Allahu Jalla Jalaluhu akan mengampuni kita. Berbeda dengan orang yang memang dia tidak mau berada di atas sunnah dan bahkan menolak sunnah, bahkan diperangi sunnah. Berbeda. Tapi orang seperti ini, ketika dia mengamalkan sunnah di satu tempat yang memang dia mendapatkan mudarat yang sangat besar, dia tidak sanggup untuk menegakkan sunnah tersebut, maka mohon ampunan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka Allah akan mengampuni segala dosanya. Karena di dalam kaidah ini, orang yang ketika mengetahui bahwa itu adalah perkara sunnah, bahkan sunnah yang dianjurkan, bahkan sampai diwajibkan oleh Nabi SAW, kemudian dia menolaknya, maka dia orang yang telah berdosa. Karena kedudukan sunnah adalah sebagaimana perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kedudukan sama. Kalau di sana ada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di sana ada hadis Nabi, sabda Rasul SAW. Nah, jamaah sekalian, rahimakumullah, hal ini sebagaimana yang dikatakan walihada qala al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala, sebagaimana hal ini dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala fi qawlihi Jalla wa'ala, sebagaimana menyebutkan di dalam firman Allah, fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Ketika Ibnu Rajab menjelaskan dari ayat yang mulia ini, istiqamahlah kalian dan minta ampunlah kepada Allah. Kata Ibnu Rajab mengatakan, isyaratun ila annahu la budda min taqsirin fil istiqamah al-ma'muri biha. Maka kata beliau di dalam firman ini, maka tetaplah kita istiqamah dan minta ampun kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa pasti akan ada kekurangan di dalam istiqamah.
yang diperintahkan di dalam ayat sebagaimana Allah firmankan dalam surah Al-Fussilat ini. Artinya di setiap kita menjalankan sunnah, kita sudah berada istiqamah, pasti ada kekurangannya karena kita tidak maksum memang. Kita tidak sebagaimana Nabi SAW. Akan tetapi kita berusaha untuk istiqamah di atas jalan sunnah ini. Maka kekurangan-kekurangannya itu akan ditutupi dengan kita memohon ampun kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wajib baru dzalika bil istighfar al-muqtadi lit-taubah wal ruju' ila al-istiqamah. Maka konsekuensinya dari kita istighfar adalah bertaubat lalu kembali lagi istiqamah. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW kepada sahabat yang mulia, yakni sahabat Mu'adz radhiyallahu anhu. Apa kata Nabi SAW? Mengatakan kepada sahabat Mu'adz, ittaqillah haitsu ma kunta. Wahai Mu'adz, bertakwalah engkau kepada Allah di mana saja engkau berada. Wa atbi'is sayyi'ah al-hasanata al-hasanah. Maka hendaklah engkau ikuti keburukan itu dengan kebaikan yang dapat menghapuskan dosa. Jadi sahabat Mu'adz disampaikan hadis ini agar senantiasa kita bertakwa di mana saja kita berada. Tentunya manusia yang tidak luput dari yang namanya dosa, berbuat dosa dan maksiat. Karena Nabi SAW dalam sebuah hadis, kullu bani Adam khata', setiap anak Adam ini pasti akan melakukan kesalahan. Tapi sebaik-baik orang yang berbuat salah, maka dia meminta ampun kepada Allah. Maka pada saat kita melakukan kesalahan dosa, iri dosa tersebut dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapuskan segala dosa kita yang kita lakukan. Karena tidak ada yakin. Karena tidak ada yang menjamin kita kalau kita tidak bermaksiat kepada Allah. Maka kata para ulama, seandainya dosa itu dapat, yakni ada baunya, kalau dosa itu ada berbentuk bau, mengeluarkan bau, maka niscaya kita tidak akan saling duduk berdekatan. Tapi kenapa dosa itu tidak ditampakkan tidak memiliki bau? Itu menunjukkan bahwasanya setiap anak Adam itu tidak luput yang namanya berbuat dosa. Tapi sebaik-baiknya hamba yang sudah istiqamah di atas sunnah, kadang dia terjerumus ke dalam dosa dan maksiat, maka dia tetap di atas sunnah, kemudian bertobat kepada Allah Jalla wa'ala, kembali kepada Allah. Fahuwa qawli an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yang disampaikan kepada sahabat Mu'adz. Waqad akhbara an-Nabi sallallahu alaihi wasallam anna an-nas la yutiquna al-istiqamah haqq al-istiqamah. Maka sungguhlah Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa manusia yang sejatinya tidak akan mampu istiqamah dengan sebenar-benarnya istiqamah. Lihat, Nabi mengatakan demikian jemaah. Sejatinya manusia itu memang tidak benar-benar dia di atas istiqomah. Karena memang seperti itu, manusia itu kadang berbuat salah, tidak tetap lurus di atas istiqomah. Pasti dia akan ada menyimpang yang merasakan dari maksiat. Kama kharajahu al-Imam Ahmad, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Ahmad wa Ibnu Majah, dan juga diriwayatkan Ibnu Majah min hadis Thawban an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sebagaimana hadis dari jalan sahabat Thawban bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, istaqimu wa la tuhsu wa'lamu anna al-khaira a'malikum as-salah wa la yuhafizu 'ala al-wudu illa al-mu'min. Maka hadis ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, istiqomahlah kalian dan jangan kalian memperhitungkannya. Ketahuilah bahwa sebaik-baik amalan kalian adalah salat, dan takkan ada orang yang bisa memelihara, menjaga wudunya kecuali orang-orang yang beriman. Di dalam riwayat lain Al-Imam Ahmad juga menyebutkan, saddidu wa qaribu wa la tuhafizu 'ala al-wudu illa mu'min. Berlaku luruslah
berusaha mendekat kepada jalan yang lurus, dan tidak ada orang yang mampu, orang yang bisa menjaga wudunya kecuali orang yang beriman. Ini disebutkan dalam hadis dari riwayat Imam Ahmad. Sedangkan di dalam Bukhari Muslim di jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala bahwa Nabi SAW bersabda, "Saddilu wa qaribu." Berlaku luruslah dan dekatilah jalan yang lurus tersebut. Jamaah sekalian, fasaddad huwa haqiqatul istiqamah. Pelajaran di sini, kaidah yang keempat adalah bahwa as-saddad, jalan yang lurus ini adalah, atau yang berlaku lurus ini, hakikat daripada istiqamah. Hakikat daripada istiqamah. Wa huwa al-isabah fi jami'il aqwali wal a'mali wal maqasid kalladhi yarmi ila ghardin wa yusibuhu. Maka syaddad ini termasuk jalan yang lurus. Maka dekatilah, tujuannya adalah setiap perkataan, perbuatan, segala maksud dari tujuannya hendaknya mendekat kepada jalan yang telah dijelaskan, jalan yang lurus dari jalannya Nabi SAW dan para sahabatnya. Setiap perkataan dan perbuatannya dan maksud tujuannya. Artinya yang paling tinggi adalah, kita sudah jelaskan bahwa jalan yang lurus yang pertama adalah at-tauhid, yang kedua adalah as-sunnah. Itu jalan yang lurus yang tetap berada di atasnya. Maka Nabi pernah memerintahkan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib untuk senantiasa meminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala tentang perkara as-saddad dan juga al-huda, petunjuk. Ini disebutkan dalam riwayatnya yang Nabi SAW berkata kepada sahabat Ali, "Wadhkur bil huda hidayata at-tariq was-sadad as-sadad as-sahmi." Jadikanlah petunjukmu sebagaimana petunjuk jalan bagiku dan kelurusan bagiku sebagaimana lurusnya anak panah. Ini yang disampaikan kepada para sahabat agar para sahabat tetap lurus di jalan Nabi SAW. Walakin fal muqarabah an yusib ma yaqrabu min al-ghad in lam yusib al-ghad nafsah. Kalau dia tidak sanggup untuk berada di jalan yang lurus, maka paling tidak dia mendekat dengan cara yang mencocoki dengan kebenaran, yang mencocoki dengan sunnah. Maka ini targetnya, kata para ulama, bahwa dia jika belum mampu di atas sunnah, maka segeralah dia mendekat dan mencocoki segala perkara dengan sunnah. Makanya seseorang ketika sudah disampaikan sebuah hujjah Al-Quran wa sunnah ala fahmi sahabat, maka tidak ada alasan lagi dia mencocoki dengan selain daripada tiga ini. Dia harus berada mencocoki di atas Al-Quran, sunnah, dan juga atas pemahaman para sahabat. Namun kenyataannya memang seperti itu. Kaum muslimin ketika mereka sudah berada di jalan Islam, namun ketika mendapati perkara-perkara yang menjadikan perselisihan di antara mereka, mereka tidak kembalikan itu kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Mereka kembalikan kepada nenek moyang mereka, mereka kembalikan kepada guru-guru mereka yang menyimpang dari jalan kebenaran, dan mereka mencocokkan dengan hawa nafsu mereka. Ini ada perkara-perkara yang batil. Dia tidak berusaha untuk mencocoki. Tapi kalau ahlu sunnah, kalau dia berdiri di atas sunnah, dia tidak sanggup untuk menjalankan sunnah, maka setiap perkara itu paling tidak mendekat kepada sunnah, mendekat kepada sunnah, maka dia akan selamat. Jamaah sekalian, hal ini sebagaimana ditunjukkan oleh sebuah hadis, yang mana hadis ini disebutkan fi hadis Al-Hakam Ibn Hazan Al-Kulafi, dari Al-Hakam bin Hazan Al-Kulafi, bahwa Nabi SAW bersabda, "Ya ayyuhan nas, innakum lan ta'malu aw lan tutiku kullama amartukum walakin saddidu wa abshiru." Wahai manusia, sesungguhnya kalian tidak akan mampu untuk mengamalkan semua yang aku perintahkan kepada kalian.
Ini Rasul yang mengatakan, kalian tidak akan sanggup untuk mengamalkan yang aku telah perintahkan kepada kalian. Namun kata Nabi SAW, berlaku luruslah dan berikan kabar gembira. Dia berlaku lurus, kita tetap di atas manhaj akidahnya. Kita harus berada di jalan atas Rasulullah dan para sahabat. Maknanya kata Syekh Abdul Razak Al-Badr, al-makna iktasadu yani as-sadid wal-isabah wal-istiqamah wa innahum law saddadu fil amali kulli lakanu qad fa'alu ma umiru bihi kulli. Sederhanakanlah di dalam beramal, namun tetap lurus, benar dan istiqamah. Karena sesungguhnya sekiranya mereka berusaha untuk mengamalkan kesemua amalan yang ada secara benar, maka niscaya mereka seakan-akan telah melakukan yakni semua hal yang diperintahkan kepada mereka. Artinya jemaah sekalian, bahwa ketika kita tidak sanggup mengamalkan seluruh yang diperintahkan oleh Rasul SAW, maka kita berusaha untuk mengamalkan sunnah yang lain. Untuk mengamalkan sunnah yang lain. Ketika kita sanggup, maka silakan. Maka dalam hal-hal yang sunnah yang diajarkan Nabi, tapi ada sifat yang tidak diperintahkan dilakukan oleh Nabi, namun tidak diperintahkan karena Rasul tahu setiap umatnya ini tidak akan sama. Ada yang sanggup melaksanakannya dan ada yang tidak sanggup melaksanakannya. Seperti itu. Paling tidak kalau kita sudah berada di atas sunnah, bersikap lurus, tidak boleh menyimpang atau condong ke kanan dan ke kiri. Ini sikap kita di atas, yakni as-saddad, bersikap lurus. Wal muqarabah, paling tidak kalau kita tidak bersikap lurus, maka kita berada mendekat dengan sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja kaidah yang keempat yang kita jelaskan apa yang dipaparkan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah taala. Mungkin dari antum sekalian, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Jalla wa ala yang bersoal, saya persilakan fadhillah. Ya, silakan. Pertanyaan pertama adalah bahwa kita ingin di atas istiqamah itu berat, karena memang perjalanan mengikuti sunnah, istiqamah di atas kebenaran tidak semudah kita membalikkan telapak tangan. Di sana banyak ujian. Apabila seseorang ingin menegakkan sunnah, pasti ada ujiannya. Sebagaimana tempat kita ini, kita berusaha untuk kita mendakwakan sunnah, menegakkan sunnah, maka ada saja ujiannya. Ada orang-orang yang tidak senang dengan kita. Ada orang-orang yang ingin yakni membubarkan, memberhentikan dari tempat kita ini. Berat memang untuk senantiasa istiqamah di atas sunnah. Apalagi kalau sudah kita berada di lingkungan yang mana mayoritas mereka adalah ahlul bidah. Paling tidak, kalau beratnya kita istiqamah, ingin istiqamah di atas sunnah, kemudian kita di lingkungan orang-orang yang melakukan kebid'ahan,
berat untuk kita mengamalkannya, maka berusaha untuk kita tetap lurus dan mendekat kepada sunnah. Walaupun hal-hal yang sunnah itu sulit untuk kita kerjakan, memang di sana ada ujiannya. Jangan sampai kita mengamalkan sunnah yang kemudian mendapatkan kemudaratan bagi kita, kemudaratan yang besar. Maka pada saat itu ya hendaknya kita mengamalkan sunnah yang baik. Kalau kita sanggup keimanan yang tinggi, maka tetap dia membela dan dia mati di atas sunnah, maka silakan. Karena kalau kita menandingi dengan keimanan para sahabat, kenapa para sahabat dia tetap gigih di atas sunnah walaupun dia darah-darah mereka ditumpahkan, mati mereka tetap di atas sunnah. Keimanan kita dengan sahabat berbeda. Maka seandainya kalau kita ingin menyamai keimanan para sahabat, maka tidak akan sanggup tentunya. Maka di sini kata Nabi SAW telah dijelaskan di akhirnya, paling tidak kita mengamalkan sunnah yang mana kita sanggup untuk mengamalkannya. Kata Nabi, jika aku perintahkan semua sunnah pun, maka kalian tidak akan sanggup untuk mengamalkannya. Karena di sana banyak ujian dan cobaan. Iya, tapi paling tidak kita mengamalkan sunnah yang lain. Jangan malah meninggalkan sunnah, berdiam diri. Tentu semakin kita banyak ilmunya, banyak sunnahnya, maka di sana akan muncul ujiannya. Benar. Karena memang di dalam kaidah setiap ada kebenaran pasti ada kebatilan. Orang yang sudah berada di atas sunnah, banyak dia mengamalkan sunnah, pasti ada lawannya, pasti akan ada ujian, yaitu tentang perkara bid'ah. Orang yang sudah di atas tauhid, maka dia akan ada lawannya, maka dia akan perkara-perkara syirik. Ini yang harus kita tetap tegas di atas istiqomah. Berat memang untuk menjadikan istiqomah. Paling tidak kita berdoa kepada Allah Taala, sebagaimana kita kaidah-kaidah yang telah dijelaskan. Di sana perkara yang paling utama adalah berdoa kepada Allah. Kenapa harus berdoa? Karena yang memberikan istiqomah, jalan yang lurus, yaitu Allah Taala. Semoga kita tetap berada di atas sunnah sampai kita wafat. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa itu? Hadis yang terakhir dari Ustaz. Nabi SAW mengatakan, wahai manusia, sesungguhnya kalian tidak akan. Iya. Dengan hadis yang terakhir yang disabdakan oleh Nabi SAW, ya Yuhannas innakum lan ta'malu, wahai manusia, sekiranya kata Rasul, aku memerintahkan semua sunnahku kepada kalian, maka sungguh kalian tidak akan bisa untuk mengamalkannya. Dari sini Rasul SAW telah mengetahui bahwa para sahabat, antara satu sahabat dengan sahabat yang lain itu berbeda imannya, berbeda. Bahkan di sebanyak para sahabat tidak semuanya sama berperang, yakni jihad di jalan Allah. Tidak semuanya. Karena memang iman itu kadang naik dan kadang turun, para sahabat pun demikian. Namun kata Nabi, solusinya walakin saddidu wa abshiru. Ya, kalau kalian tidak sanggup untuk mengamalkan sunnah semua, tetapi kalian tetap luruslah, lurus di jalan Rasulullah dan para sahabat. Sudah tidak bisa mengamalkan sunnah, tapi mudah sekali tergoda dengan yakni yang menjadikan dia meninggalkan sunnah. Sudah tidak bisa mengamalkan sunnah, malah melakukan perkara-perkara bid'ah. Maka paling tidak istiqomah di situ, lurus. Jangan cuma karena apa? Di sana ada perihal-perihal yang menyenangkan jiwa kita, diri kita, tapi dengan syarat dia harus mengamalkan perkara-perkara bid'ah. Lalu kita apa? Tidak istiqomah. Lalu kita mengambilnya. Contohnya misalkan antum kerja di satu perusahaan A, yang mana bosnya perusahaan A itu boleh antum berjenggot, boleh antum yaitu celananya di atas mata kaki, sholat 5 waktu ditegakkan, tapi gajinya di bawah UMR. Perusahaan B menawarkan, kalau kerja sama saya lebihkan 2 kali lipat, tapi kamu harus ikut acara-acara bid'ah kalau ada acara di sana. Tidak istiqomah di atas, yakni sunnah, dia lebih mendahulukan daripada hal yang
dia butuhkan dengan hawa nafsunya, dia meninggalkan sunnah malah mengerjakan dengan bid'ah, maka inilah semakin jauh nanti daripada sunnah. Harusnya apa? Tetap istiqomah, tetap istiqomah, nggak akan pernah tergiur dengan yang lain. Contoh lagi yang kedua, akhwat yang A sudah mengenal sunnah, dia manhaj dan akidah yang sama dengan kita, tapi begitu nazar ternyata wah biasa aja lah, nilainya ya paling ya 6 lah, ya, standar ya 6 nilainya. Kemudian yang B, kita jelas nih manhaj dan akidahnya adalah jauh daripada sunnah, tapi nilainya 10, ya mungkin 10. Tapi antum apa? Itu ujiannya. Antum mau istiqomah di atas sunnah atau berbalik kepada ya berpaling daripada sunnah? Itu jawabannya hanya kita, hati kita dengan Allah Taala. Hawa nafsu yang kita inginkan. Kalau hawa nafsu yang kita inginkan, pastilah tentunya apa? Pilih yang cantik, apalagi kaya, apalagi nasabnya bagus, agamanya juga nggak bagus. Fitnah semakin besar. Maka berusaha sabqidu wa abshir, sikap lurus, berikan kabar gembira bahwa kita tetap berada di atas sunnah, walaupun kita hanya mendapatkan istri yang memang tidak secantik seperti istri yang di sebelah, nasabnya bagus, dia hartanya banyak, tetaplah istiqomah di atas sunnah. Ini yang kita senang. Pekerjaan kita sudah berada di atas sunnah, sudah baik, maka istiqomahlah di situ. Maka niscaya Allah akan memberikan jadi kebaikan-kebaikan setelahnya. Wallahu a'lam bishawab. Dari Iman cukup Ustaz, ada pertanyaan? Baik. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita akhiri. Semoga Allah berikan kita petunjuk hidayah di atas sunnah sampai kita diwafatkan Allah Taala. Kita akhiri dari majelis kita, majelis iktikaf sampai akhir Ramadan. Semoga Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat pada malam yang mulia ini. Ila akhirih berdoa kepada majelis subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.